Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Miss Novita Ratnasari. Baik, hari ini kita akan membahas tentang beberapa soal dan cara mengerjakan soal tersebut. Di video kemarin yang ada di YouTube Miss Novita, sudah Miss Novita berikan materi tentang cahaya dan alat optik. Masih ingat kan kalian? Yuk, mari kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe video di YouTube Miss Novita ini, dan jangan lupa klik lonceng. Soal yang pertama, sebuah benda terletak 30 cm di depan lensa cembung seperti terlihat pada gambar berikut ini. Maka perbesaran bayangan yang terjadi adalah berapa kali? Disebutkan pada sebuah soal dengan gambar seperti ini. Ini jarak benda, ini cermin. Di sini 60 cm. Kemudian di sini jarak cermin 20 cm dengan titik fokus. Kemudian yang ditanya di sini perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan dengan simbol seperti ini. Berapa kali? Kita mulai masukkan diketahui. Teman-teman jangan lupa selalu menulis diketahui. Kenapa? Karena dari sini teman-teman tinggal memasukkan saja ke rumus. Diketahui ada jarak benda. Jarak benda yaitu S, satuannya cm. Jarak benda ke cermin atau dari cermin ke benda ada 60 cm. Dituliskan di sini 60 cm. Kemudian kita tulis jarak fokus yaitu F. Jarak fokus itu adalah jarak titik fokus ke cermin. Karena ini cermin ya tadi ya. Ada berapa? 20 cm. Silahkan dituliskan di sini 20 cm. Lalu kita tulis ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya ada jarak bayangan. Jarak bayangan yaitu S. Nah, kemudian kita mulai masukkan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per jarak bayangan. Masih ingat ya teman-teman ya? Kemudian kita mulai masukkan F-nya ada berapa di sini? 20. 1 per 20 sama dengan 1 per S. 1 per S-nya ada berapa? 60 ditambah 1 per jarak bayangan, karena jarak bayangannya yang dicari. Kemudian kita mulai tentukan, kita mulai hitung 1 per 20. Nah teman-teman masih ingat ya pindah ruas. Kalau di sini ada sama dengan, boleh yang ini dipindah ke sini atau yang ini dipindah ke sini ya, supaya lebih gampang Miss Novita tuliskan seperti ini. 1 per 20 nya tetap di sini, kemudian Miss Novita ini ganti menjadi minus 1 per 60 sama dengan 1 per jarak bayangan. Seperti itu teman-teman. Atau bisa saja seperti ini, 1 per S kemudian sama dengan 1 per 20 kurang 1 per 60. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tulis lagi menurun ke bawah. Kalau pengurangan dalam matematika penyebutnya berbeda, bisa disamakan penyebutnya 60, di sini juga 60. Di sini 1, di sini berapa? 2 atau 1 teman-teman? Atau 3. Jadi 20 dikali berapa hasilnya 60? 3 ya. Ya,
Kemudian kita hitung 3 kurangi 1, 2 per 60, 1 per S. Nah, jangan lupa. Lalu gimana caranya teman-teman? 1 ini jadi 60 per 2. Loh, kenapa Miss kok 60 per 2? Teman-teman lihat, di sini ada angka 1 ya. Ini Miss Novita tulis ke bawah sama dengan ini ditukar. Oke, kalau seperti ini, itu kan sama dengan seperti ini teman-teman. 1 per S dibagi 2 per 60. Masih ingat ini bisa ditulis seperti apa? 1 per S dikali 60 per 2. Masih ingat ya? Kemudian bisa saja di sini S1 dikali 60 per 2 atau ya seperti ini. Oke, paham ya sahabat-sahabat semua? Sekarang kita hitung. S1 sama dengan 30 apa? 30 apa satuannya? Meter. Nah, udah ketemunya baru jarak bayangan. Oke ya, terus kita menentukan perbesaran bayangan. Karena di sini yang diminta dalam soal adalah perbesaran bayangan. Untuk perbesaran bayangan, kita tulis dulu rumusnya. Masih ingat ya teman-teman ya? M yaitu S dibagi jarak bayangan. S-nya berapa tadi? S-nya ada 60. Kemudian jarak bayangannya berapa tadi teman-teman? Ini. Karena udah ketemu 30. Nah, kemudian kita hitung sama dengan 60 dibagi 32. Jadi perbesaran bayangan jadi perbesaran adalah 2 kali. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau di dalam soal yang ditanyakan itu hanya jarak bayangan, berarti sampai di sini aja. Tetapi kalau yang ditanyakan perbesaran, jangan lupa pakai rumus ini. Ya, di PowerPoint video YouTube kemarin sudah Miss Novita jelaskan ya. Oke, semangat teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman ya. Berdasarkan data yang tampak pada gambar, jarak fokus lensa tersebut adalah titik-titik sentimeter. Mari kita bahas. Soal berikutnya ada gambar seperti ini. Di sini ada benda, entah benda apapun. Kemudian ini cermin, ya. Kemudian di sini ada bayangan. Dari benda ke cermin ini dinamakan apa teman-teman? Jarak benda disimbolkan dengan S adalah 15 cm. Kemudian dari cermin ya sampai sini ini bayangan, berarti jarak bayangan ya dilambangkan dengan ya seperti ini. Satuannya ini cm, ini juga cm. Nah, di soal ditanya jarak fokus lensa. Nah, jarak fokus lensa itu adalah F ya. Ini jarak fokus lensa. Kalau di soal yang pertama tadi dia mencari jarak bayangan ya, teman-teman ya, mencari ini ya. Kemudian sekarang kita mulai menghitung. Jangan lupa ditulis apa? Ya, diketahui selalu ya. Diketahui tadi ada apa? S, jarak benda 15 cm. Kemudian jarak bayangan ada 30 cm. Kemudian ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah F. F itu apa? Jarak fokus lensa. Kemudian kita mulai dijawab. Dengan rumus masih ingat 1 per F. Apa teman-teman? Sama dengan apa kira-kira? 1 per B
Betul sekali, 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Tinggal kita masukkan saja 1 per 15 ditambah berapa? 1 per 30. Nah, masih ingat perhitungan seperti ini? Kalau perjumlahan di dalam pecahan pada matematika disamakan penyebut. Kira-kira penyebutnya berapa? Benar, 30. Oke, penyebutnya sudah 30. 15 dikali berapa biar hasilnya 30? Yaitu 15 dikali 2. Berarti pembilangnya juga dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, tinggal kita hitung. 2 tambah 1, 3. Lalu per 30. Kita samakan ini ya. Kita samakan pembagiannya dengan pecahan sederhana. 3 dibagi 1, 1 ya. 30 dibagi 3, 10. Oke, kalau seperti ini kita bisa menyederhanakannya dengan sama-sama dibagi menjadi 3. 3 dibagi 3, 1. 30 dibagi 3, 10. Oke, sudah ketemu ya. Ini ya titik fokusnya. Kemudian F sama dengan 10 cm. Ketemu jawabannya. Gimana? Paham ya teman-teman ya? Untuk soal yang ketiga, yaitu sebuah tongkat dengan tinggi 5 cm diletakkan 30 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 20 cm. Perbesaran bayangannya adalah titik-titik kali. Berarti pada soal ini yang dicari adalah perbesaran bayangan. Mari kita bahas. Di sini ada soal cerita yang disebutkan bahwa tinggi benda dilambangkan dengan H sama dengan 5 cm. Kemudian jarak benda dilambangkan dengan S 30 cm. Lalu jarak fokus dilambangkan dengan F sama dengan minus 20 cm. Kenapa minus 20? Karena cermin cembung F-nya bernilai negatif. Masih ingat ya teman-teman ya? Di PPT yang kemarin sudah Miss Novita jelaskan bahwa tanda jarak fokus pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena letak titik fokus pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Itu harus teman-teman ingat yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk benda nyata di depan cermin cembung selalu terbentuk bayangan maya. Jadi, nilai jarak bayangan pada cermin cembung selalu bertanda negatif. Masih ingat ya, kalau cermin cembung itu seperti ini, menonjol ke depan. Kalau cermin cekung itu yang seperti ini. Masih ingat ya teman-teman ya? Masih ingat pasti ya, harus diingat-ingat. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Dari soal ini Miss Novita membaca bahwa pertanyaannya adalah perbesaran bayangan. Kita sudah menulis yang diketahui, kita masukkan rumusnya. Ditanya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per jarak bayangan. F-nya sudah diketahui ya teman-teman ya. Ini, kemudian untuk jarak bendanya sudah diketahui juga, ada ini ya, 30 cm. Nah, karena kita sudah menulis diketahui, lalu ditanya. Apa yang ditanya, teman-teman? Bisa lihat soalnya ya. Yang ditanya adalah perbesaran bayangan, yaitu perbesaran bayangan. Oke, masih ingat ya rumusnya, ada 1, ini dijawab.
1 per F sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Nah, karena yang ditanya ini, supaya lebih mudah, Miss Novita pindah ke depan dulu. Pindah ke sini ya. Kita tukar posisi sama dengan ini ditaruh di sini. 1 per F ditambah 1 per S. Kemudian 1 per F-nya berapa ini? Minus 20. Ditambah 1 per S-nya ada 30 ya. Oke. Lalu seperti ini bagaimana teman-teman? Tanda minus atau positif kalau dia penjumlahan atau pengurangan dalam pecahan pasti tetap disamakan penyebutnya. Jadi Miss Novita tulis di sini minus 1 per 20 ditambah 1 per 30. Seperti ini ya, supaya mudah. Kira-kira disamakan penyebut berapa teman-teman? Ya, disamakan 60. Jangan lupa minusnya, lalu ditambah sini 60. Nah, ini kan otomatis berubah semua ya, penyebut yang di depan maupun penyebut yang di belakang ini berubah. Lalu 20 dikali berapa supaya bisa jadi 60? Iya, dikali 3, berarti 3 dikali pembilang tetap 3. Kemudian ini 30 dikali berapa supaya jadi 60? Yaitu 30 dikali 2. Berarti kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Berarti sini 2. Oke, kita sudah bisa menghitung dengan negatif 5 per 60. Oke ya. Sampai di sini. Miss Novita tulis lagi di sini S1 sama dengan, ini Miss pindah ke sini ya, 5 per 60. Masih ingat tadi sama dengan ini adalah tanda bagi. Berarti S1 sama dengan, atau bagi seperti ini aja supaya teman-teman tidak bingung, dipindah penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut. Berarti jarak bayangannya ada 60 dibagi 5 berapa teman-teman? Ya, 12 cm. Jangan lupa ada minusnya. Nah, ini tadi juga di sini ada minus. Oke, ketemu jarak bayangan 12 cm. Kemudian, ini udah ketemu ya di sini. Jangan lupa untuk mencari perbesaran. Nah, oke, Miss Novita tarik ke sini. Perbesaran rumusnya apa? M sama dengan S. Ya, seperti ini ya. Lalu ini berapa? Udah ketemu kan? 12. Lalu S-nya ada berapa tadi di sini? 30. Nah, jangan lupa di sini minus. Nah, berarti gimana teman-teman? Sama dengan 0,4 kali perbesaran. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Ini soal ini sama seperti soal yang pertama. Tetapi soal yang pertama itu digambarkan dengan sebuah gambar. Kalau ini soalnya dituliskan dalam bentuk cerita. Semangat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah semakin paham? Kalau teman-teman masih bingung dan ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa klik di kolom komentar dan berikan pertanyaan di channel YouTube Miss Novita. Dan kalau teman-teman masih bingung dan ingin segera Miss Novita balas pesannya, bisa kirimkan ke email Miss Novita, yaitu novitamariaratnasari@gmail.com. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan patuhi protokol yang ada. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah teman-teman.